Di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang interaksi manusia dan komputer. Nah, sebenarnya teman-teman juga saya sudah kasih tugas ya beberapa kali, terutama tugas pertama. Tugas yang pertama itu definisi dari interaksi manusia dan komputer dan deskripsinya. Nah, jujur saja ya, saya sendiri dalam pembelajaran di semester ini sebenarnya kurang maksimal ya. Mungkin teman-teman juga rasakan ya. Jadi kalau perkuliahan online ini saya rasa memang bagus ya untuk meminimalisir jangkauan fisik ya. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini sangat tepat ya. Cuman dalam hal penyampaian itu saya rasa kurang maksimal gitu ya. Dalam penyampaian, dalam interaksinya juga berkurang ya, tanya jawabnya kurang gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kayak kemarin ya pas karyawan katanya mau tatap muka, silakan Bapak agendakan ya. Saya mengapresiasi itu asal ada syaratnya dari bagian akademik itu. Kalau nggak salah tetap memakai protokol dan bila memang mahasiswanya tidak terlalu banyak itu boleh. Ada suaranya, halo? Halo? Ada nggak? Tes? Di saya ada kok Pak, jelas. Oke, saya ulang ya. Ada nggak suaranya sekarang? Pakai headset. Tes. Ada Pak, jelas. Jelas ya? Nah, coba yang nggak ada nih di setting ya. Kalau yang ada berarti kalau desainnya berarti udah lancar kalau dari sayanya. Tadi ada siswa katanya jalan jelas ya. Coba di setting lagi ya. Join audio jangan lupa ya. Oke, lanjut ya. Tuh jelas banget kok Pak ya. Settingannya diganti ya, coba di settingannya di otak-atik lagi, siapa tahu belum ada join audio atau mungkin soundnya belum dibesarkan ya. Oke. Ya, lanjut ya. Kalau memang mau ada pertemuan tatap muka ya. Kalau memang ada mau pertemuan ada tatap muka, silakan kondisikan saja ya. Kosmanya silakan bagian ke bagian akademik sesuai dengan prosedur bagaimana Pak untuk pertemuan tatap muka, bagaimana syaratnya, pembatasan mahasiswanya berapa itu kalau nggak salah boleh gitu ya. Untuk beberapa kali boleh lah, jangan terlalu sering ya. Nanti takut ada sesuatu juga, repot juga kita gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan ya, sudah mencari, sudah searching juga, di UTS juga balik lagi saya bahas itu deskripsi mata kuliah ini ya, interaksi manusia dan komputer. Nah, kita langsung saja patokan ke PowerPoint ini. Apa itu IMK ya? Apa itu kalau dalam bahasa Inggris itu adalah ini ya, interaction human in computer interaction atau HCI. Nah, HCI ini adalah disiplin ilmu
yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer. Nah, pahami lagi ya, disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer. Jadi antara kita dan komputer itu terjadi interaksi seperti apa saja, gitu ya. Prosesnya seperti apa saja. Ada input, ada output, ada proses, itu harus dijelaskan nanti ya. Nah, yang meliputi rancangan, implementasi, evaluasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Oke, kita sampai di sini dulu ya, sampai titik dulu nih. Kasih titik. Intinya disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer, meliputi perancangan, implementasi, evaluasi. Nah, apa perancangan, implementasi, dan evaluasi? Perlu diingat ya, teman-teman ini di sini adalah anak komputer, ya, atau anak IT lah bahasanya ya. Tiap hari bergaul dengan komputer. Nah, ketiga aspek ini ya, perancangan, implementasi, dan evaluasi itu wajib ada dalam membuat sebuah aplikasi komputer atau media ya, atau misalnya kalian mau membuat animasi, mau buat aplikasi Android, ini wajib ada perancangan ya, sama terus implementasi, yang ketiga dievaluasi. Nah, ini wajib ada ya, nggak mungkin ketiga komponen ini nggak ada. Satu komponen nggak ada aja, termasuk bukan sebuah sistem. Karena sebuah sistem itu ada perancangan, ya, implementasi, dan evaluasi. Oke, ya, sampai sini ya. Kita dialog aja, diskusi. Paham nggak? Ya, perancangan, implementasi, dan evaluasi. Paham? Oke. Nah, evaluasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan. Agar mudah digunakan. Atau dalam kurung, ya, user friendly. Oke, apa itu user friendly ya? User friendly itu mudah digunakan, ya, mudah digunakan. Jadi sebuah aplikasi itu, sebuah sistem, sebuah media wajib user friendly, mudah digunakan. Tapi ini menurut manusia masing-masing ya. Contoh gini, ada yang tahu Linux ya, Linux? Yang tahu Linux? Tahu. Tahu, Pak. Linux itu atau Linux terlalu dalam ya, ke aplikasi yang umum apa ya yang kira-kira teman-teman pakai itu? Office ya, Office. Kalau nggak salah Office itu ada Office 365, ada Office Word atau Microsoft Office ya, atau mungkin aplikasi chat lah. Kita simpelkan lagi aplikasi chat. Ada yang namanya chat pakai Line ya. Ada chat yang pakai Line, ada chat yang pakai WhatsApp. Nah, kalian lebih memilih mana? Tentunya memilih WhatsApp. Karena apa? Karena user friendly, ya, mudah digunakan. WhatsApp kan simple. Beda kayak aplikasi chat lain itu kan ada iklannya, ada settingannya mungkin lama lagi ya. Kalau WhatsApp kan tinggal memasukkan nomor handphone, nanti ada verifikasi dari SMS. Nah, itulah, cuma gitu aja ya. Kalau lain itu agak ribet kalau nggak salah, tidak semudah WhatsApp. Nah itu, jadi aplikasi yang mudah digunakan. Oke, lanjut. Nah, ketika itu terjadilah pengumpulan proses, dialog, dan kegiatan di mana melaluinya pengguna memanfaatkan dan berinteraksi dengan komputer. Jadi di dalam sebuah interaksi manusia dan komputer itu meliputi perancangan, implementasi, dan evaluasi agar menghasilkan aplikasi yang user friendly. Oke, itu ya. Ya. Lanjut ya. Nah, di sini ada tujuan pokok pembelajarannya ya. Ada perancangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, perancangannya bagaimana merancang antarmuka yang baik
dimulai dari kemampuan manusia, meliputi model, pemrosesan informasi pada manusia, persepsi, kemampuan motorik, dan lain-lain. Nah, jadi ketika kalian membuat aplikasi, kita contohkan ketika kalian membuat web, ya dirancang dulu nih bagaimana warnanya yang bagus bagaimana, gitu kan. Saya yakin sih teman-teman sudah adalah yang pekerjaannya buat web atau buat media, ya. Apalagi yang karyawan ini ya. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah sistem itu harus dirancang dulu bagaimana desainnya gitu ya, dan bagus bagaimana. Oke, yang kedua adalah penerapan implementasi. Nah, sudah dirancang lalu diimplementasi. Ya, teknik untuk membangun antarmuka meliputi lain-lain gitu ya. Ya sudah dirancang, kita sudah merancang membuat web, desainnya sudah. Ya sudah diterapkan. Misal, saya ingin membuat web di desa kalian sendiri gitu ya, web pemerintahan lah, web desa di pemerintahan di desa. Misalnya kita contohkan desa kecamatan ya lah, kalau desa terlalu kecil ya. Kita khusus membuat web kecamatan di Luragung. Ya, kita membuat website di kecamatan Luragung. Kita rancang dulu bagaimana. Sudah dirancang itu lalu diimplementasikan. Pak, ini web saya sudah jadi, silakan implementasikan. Sudah implementasikan tentunya pasti ada evaluasi, sudah pasti. Sama kalau layaknya kalian membuat sebuah skripsi ya nanti ya. Ketika membuat sistem itu ada yang namanya ahli media gitu ya, ada ahli materi gitu ya, atau ada ahli sistem. Nah, itu pasti ada. Misalnya kalian membuat kembali lagi membuat web ya, membuat web itu dirancang sudah, diimplementasikan sudah, lalu sebelum diimplementasikan juga kadang ada evaluasi, yaitu oleh ahli web, misalnya di sini Pak Sofyan atau Pak Ipan ya. Dari Pak Ipan itu dan Pak Sofyan itu ahli web. Jadi ketika kalian sudah menerapkan aplikasi atau boleh sebelumnya, pasti ada evaluasi dulu. Misal ini database-nya kurang atau ini tampilannya jelek, nah itu oleh ahli web. Atau di materi ya udah dievaluasi. Misalnya dari sananya dari kecamatannya gitu ya, dari pegawai kecamatannya yang ahli komputernya kan ada tuh kan, ahli RLP-nya. Kang ini kayaknya kurang menarik gitu kan. Ini harus dibenarkan dulu. Nah itu pasti. Jadi ketika membuat sistem itu, membuat aplikasi, membuat media itu pasti ada lagi perancangan, implementasi atau penerapan dan ketiga evaluasi. Ini ketiga hal ini pasti kalian pakai ya ketika kalian membuat skripsi. Ini wajib. Makanya dari sekarang kalian pernah pahami yang pertama perancangan, penerapan, dan evaluasi. Apakah kalian membuat media lah gitu ya, membuat web, membuat Android, itu pasti ada ketiga ini. Ya, jadi belajar dari sekarang, silakan pahami ini gitu ya. Nanti saya kirim lah ya, saya kirim dulu di aplikasi chat, di fitur chat. Atau di grup WhatsApp ya, saya kirim dulu di grup WhatsApp. Oke. Ini mata kuliahnya, materinya. Oke, ya. Lanjut ya, lanjut. Nah, kita lewat saja dulu lah ini ya, nanti ada
Oke, nah tools yang dibutuhkan mungkin dalam arti software ya, kita sebutkan software lebih umum ya. Software yang dibutuhkan dalam IMK apa saja gitu ya, atau aplikasi. Ada yang namanya development tools, web based and desktop based. Nih saya pengen tahu nih ya, aplikasi apa yang kira-kira bisa membuat web? Banyak. Ada yang tahu? Atau software apa yang bisa membuat web? Dreamweaver. Nah, Dreamweaver itu yang agak ini ya, yang agak rumit karena pakai coding. Ada lagi sekarang kalau membuat web ya, silakan nih. Sekarang sudah banyak penyedia aplikasi ya. Kita tinggal input saja, searching saja di Google, aplikasi simple membuat web. Itu pasti banyak ya. Tapi tetap ya harus belajar lagi. Oke, salah satunya kita contohkan Dreamweaver. Betul, itu Dreamweaver itu bisa membuat web. Ya, dari basic juga bisa, atau yang udah expert juga bisa. Atau bisa pakai Notepad. Ya, Notepad juga bisa jadikan web, nanti XML. Oke, lanjut lagi ya. Kalau waktunya habis kita pindah link ya, pakai yang satu lagi akunnya. Yang kedua ada graphic design tool. Aplikasi membuat grafik atau desain apa saja? Banyak ya. Saya nggak tahu apa lagi. Ayo. Corel Draw. Tuh, terus apa lagi? Banyak. Stop. Photoshop ya. Apa lagi? Hah? Figma. Oke. Paint juga bisa ya. Kalau kalian di Windows ada Paint itu bisa. Lanjut, ada animasi. Nah, beda ya. Desain dan animasi itu beda. Aplikasi membuat animasi apa? Animasi adalah gambar bergerak. Photoshop. Photoshop itu desain, gambar mati ya. Animasi apa? Masih ada produk Adobe ya. Ada yang tahu? Nah, nggak ada ya. Berarti ini Adobe Flash. Ya, Adobe Flash itu buat animasi. Itu ya, sementara yang paling banyak tuh menggunakan adalah Adobe Flash. Nah, jadi Adobe Photoshop buat grafik ya, animasi itu. Kalau Adobe Flash itu buat animasi, jadi grafik yang bergerak. Nah, harus paham dulu ya, animasi dan gambar itu beda. Ya, desain dan animasi itu beda. Desain grafik itu gambar mati, sedangkan animasi itu gambar atau apa namanya? Gambar atau desain atau grafik yang bergerak. Itu namanya animasi. Lanjut ya, prototyping tools. Prototyping tools itu membuat prototype. Nah, ini nanti tugas ya. Tugas di akhir setiap semester yang saya ajarkan di MK pasti wajib membuat prototype. Nah, dengarkan ya, prototype itu blueprint ya, atau rancangan atau desain sebuah aplikasi. Contoh ya, di sini ada beberapa prototype. Boleh menggunakan PowerPoint, ada banyak ya. Pakai PowerPoint, pakai Visio, pakai banyak lah ya. Jadi yang saya ajarkan, yang saya berikan pakai PowerPoint saja biar simple ya. Ini contohnya ya, saya kirim ya, contoh tugas kelompok nanti ya, tugas kelompok membuat prototype. Nah, ini ya, contoh prototype.
Nah, itu saya sudah kirim ke grup yang karyawan ya. Sekarang Erngguer. Nah, itu nanti tugas kelompok ya. Saya bagi-bagi nanti deh ya. Pertemuan selanjutnya. Nah, itu ya, saya kirim. Itu adalah contoh prototype. Kita buka satu ya. Nah, prototype, ingat ya, prototype itu rancangan ya, atau blueprint atau intinya rancangan ya, rancangan sebuah aplikasi atau sistem. Nah, ini contohnya ya, saya perlihatkan lagi ya. Nah, jelas ya nih. Ini adalah prototipe sebuah web apa nih? Baju ya, baju hiking, perlengkapan perlengkapan hiking ya, perlengkapan hiking. Nah, ada username ya. Ibaratkan kita mau membuat web gitu. Ibaratkan kita mau membuat web, tapi di PowerPoint dulu. Nah, ini rancangannya kayak gini gitu kan. Misalnya kayak Shopee aja, kayak Shopee, kayak Bukalapak gitu ya. Dia kan contohkan gitu ya, dicontohin nggak apa-apa ya. Ini buat contoh maksudnya gitu ya. Nah, ada home, ada misalnya sini ya. Ini adalah intro kalau kita sebut ya, pembuka. Ketika kita mau aplikasi set, ada home, ada backpack, ada apparel dan lain-lain. Nah, ini. Lanjut ya, lanjut. Udah misalnya saya mau login. Nah, kayak gini. Loginnya gitu ya. Terus ada lagi waterproof dan lain-lain. Nah, ini tugas akhir nanti ya. Ini nilainya sangat besar ya. Diharapkan nanti sangat serius untuk membuat prototipe ini. Karena disebut tugas akhir di mata kuliah IMK ini. Ya. Lanjut lah ya, ini untuk tugasnya nanti. Lanjut ke sini. Oke. Ada lagi diagram modeling, software untuk membuat diagram ya, Visio bisa gitu ya. Dokumentasi juga bisa ya, pakai Microsoft Word juga bisa. Lanjut ya. Nah, siapa pelaku dalam IMK? Nah, saya tanya dulu ya, pelaku dalam IMK. Kita dalam berinteraksi dengan komputer itu ada pelakunya gitu ya. Atau ada yang berinvolve-nya bahasa Inggrisnya. Siapa pelakunya gitu? Pertama adalah pengguna atau user. User ini kalau bahasa lainnya apa? Saya tanya. User, pengguna. Tahu? Ya, user ini manusia. Kedua sistem. Sistemnya apa berarti? Oh, pada kemana ini? Jangan ditinggalin handphonenya ya. Nah, ini ya. Kalau ada Pak, hadir Pak. Nah, makanya hadir. Kurang maksimal seperti ini gitu ya. Mungkin saya ngomong sendiri kan nggak tahu, ini pada di pause kan ya. Pada di pause, pada di stop videonya, mungkin ada yang lagi ngapain kan gitu kan. Jadi kurang maksimal maksudnya saya bilang tadi ya. Oke. Ada sistem atau machine, sebuah komputer ya. Yap. Komputer. Nah, jadi di sini kalau misalnya pelakunya itu adalah pengguna, manusia, yang kedua adalah sistem atau machine, yang ketiga interaksi. Nah, jadi ketiga ini pasti ada pelakunya. Oke. Lanjut di materi yang kedua ya. Nah, kriteria user friendly. Ketika kalian membuat aplikasi atau membuat software, wajib user friendly. Ya.
memiliki tampilan yang bagus, mudah dioperasikan dan mudah dipelajari. Nah, ini wajib ya. Kalau ketika sudah membuat sistem, oke. Nah, ini juga gambar selanjutnya ya. Gambar selanjutnya konteks interaksi manusia dan komputer. Ya. Nah, jadi konteksnya itu banyak sekali. Nah, ini ya. Silakan kalian buka di itunya ya, di PowerPoint-nya. Iya, Pak. Ya, kembali lagi ini waktunya sebentar lagi. Kalau memang kalian mau tatap muka, silakan ya dikondisikan biar efektif gitu ya. Yang jelas tadi PowerPoint-nya sudah diberikan dan contohnya juga sudah ya. Contoh prototipe tugas nanti tugas akhir. Silakan pelajari ya tugas akhirnya dan pelajari juga PowerPoint yang materi dari saya. Ada 2 prototipe itu ya, silakan dibuka. Nanti kalian harus membuat seperti itu intinya. Ya, prototipenya itu ya, ada di grup. Nah, ini prototipe ya. Oke lah, cukup segitu aja ya. Waktunya juga sudah mau habis. Oke, terima kasih.